Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nuranisa dengan NIM 1903033, program studi D3 Reka Medis kelas A angkatan 2019 Tikes Panakukang Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan memperkenalkan kampus saya, yaitu Tikes Panakukang Makassar yang terletak di Jalan Adiaksa nomor 5 Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di Tikes Panakukang ini merupakan salah satu kampus yang mempunyai jurusan rekam medis dan informasi kesehatan, dan satu-satunya di Indonesia Timur yang memiliki banyak peminatnya. Nah, di Tikes Panakukang Makassar juga merupakan perguruan tinggi swasta di bawah naungan Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan Yayasan Perawat Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan perguruan tinggi di bidang kesehatan. Di Tikes Panakukang Makassar mempunyai 4 program studi, diantaranya yaitu Prodi Sarjana Keperawatan, Prodi Profesioners, lalu ada program studi D3 Keperawatan, dan program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kampus Tikes Panakukang Makassar, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Tujuannya ialah untuk mencegah penularan terjadinya virus COVID-19. Setelah itu, jangan lupa memakai masker. Nah, yuk sekarang kita masuk ke dalam kampus Tikes Panakukang Makassar ini. Di lantai 1 ini terdapat ruang Ketua Tikes Panakukang Makassar. Lalu di sini juga terdapat ruang BAK, ruang kelas 1A, dan di sebelahnya ruang kelas 1B, lalu Kopma dan ruang dosen. Nah, di bagian depan ini disediakan tempat parkir motor bagi mahasiswa yang membawa kendaraan. Nah, ini adalah gedung PPNI Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Baumangga, Kota Makassar. Gedung PPNI ini merupakan gedung kedua dari Tikes Panakukang Makassar. Gedung ini digunakan untuk pendidikan maupun pelatihan yang dilakukan oleh Badan Kelengkapan PPNI dan Kampus Tikes Panakukang Makassar. Pertama, kita buka aplikasi Visual Basic-nya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat menu utama. Setelah itu kita klik Start atau F5 pada keyboard untuk menjalankan aplikasi rumah sakitnya. Lalu kita login menggunakan username Nuranisa dan passwordnya yaitu 1903033. Lalu kita klik OK. Di entitas utama terdapat pasien, dokter, diagnosa, petugas, tindakan, ruangan, dan laboratorium. Di formulir pasien kita akan menginput data. Kita klik input lalu masukkan nomor rekam medisnya, misalnya 12 20 17. Nama pasien yaitu Uci, alamat Jalan Permata, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Makassar, tanggal lahir bulan Oktober tahun 1990. Agamanya yaitu Islam. Nomor telepon. Pendidikan S1, pekerjaan PNS. Status pernikahan yaitu sudah menikah. Nama penanggung jawab Muharram. Hubungan dengan pasien yaitu suami. Cara bayar yaitu umum. Kemudian saya klik simpan. Maka akan tersimpan di data grid-nya ini. Setelah itu saya ingin mencari
data atau nomor rekam medis yang sudah saya input tadi. Misalnya 12, 20, 17. Lalu saya klik cari. Lalu saya akan mengubah namanya. Misalnya di sini Uci Adzania. Jenis kelamin perempuan, lalu saya klik ubah. Maka di nama pasien ini sudah berubah, yaitu Uci Adzania. Setelah itu saya ingin memfilter nama pasien. Saya masukkan Uci, lalu kita klik 2 kali, maka akan muncul di dalam formulir tersebut. Jika saya ingin menghapus data dari Uci Adzania ini, tinggal saya klik hapus, maka akan hilang di data grid-nya. Setelah itu saya klik keluar. Di entitas utama yang kedua yaitu ada dokter. Kita klik input, masukkan kode dokter atau kode dokter 08. Nama dokter, Dokter Felicia. Tempat lahir, Surabaya. Tanggal lahir 1/19 1997. Bulan kelahiran yaitu Oktober tanggal 15. Alamat Jalan Kelinci. Jenis kelamin perempuan, spesialis umum, nomor telepon. Tempat praktik yaitu Rumah Sakit Siloam. Lalu saya klik simpan. Maka nama Dokter Felicia sudah tersimpan di data grid ini. Setelah itu saya akan mencari kode dokter dari Dokter Felicia. Lalu kita klik cari. Maka di sini sudah muncul data dari Dokter Felicia. Setelah itu saya ingin menambahkan atau mengubah nama dari Dokter Felicia ini. Felicia Ainun. Setelah itu kita klik ubah. Nah, di nama dokter ini Felicia Ainun sudah berubah. Setelah itu kita akan memfilter nama dokter. Misalnya kita ketik Dokter Felicia. Lalu kita double klik, maka akan muncul di dalam formulir ini. Setelah itu, jika saya ingin menghapusnya, saya tinggal klik hapus, maka akan hilang di data grid-nya. Setelah itu saya klik keluar. Nah, di entitas ketiga yaitu ada diagnosa. Kita input kode diagnosanya itu K01.0, nama diagnosa. Kemudian kita klik simpan. Lalu saya ingin mencari diagnosa yang sudah saya input tadi, K01.0, lalu saya ingin cari, maka akan muncul di dalam formulir ini. Nah, jika saya ingin memfilter nama diagnosa, tinggal saya ketik, lalu saya double klik di data grid-nya, maka akan tampil di formulirnya. Setelah itu saya ingin menghapus kode diagnosa dari K01.0. Langsung saja saya klik hapus, maka akan hilang atau terhapus diagnosanya. Setelah itu saya klik keluar. Nah, di entitas utama yang keempat ini ada formulir petugas. Lalu saya klik input, masukkan kode petugas yaitu P15. Nama petugasnya misalnya Ahmad, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Hartako, nomor telepon yaitu 081 344 789 654. Jenis pekerjaan yaitu saya memilih admin TP2RI. Kemudian saya klik simpan, maka akan tersimpan di data grid-nya ini. Jika saya ingin mencari data Ahmad, saya ketik
15, lalu saya klik cari. Maka data dari Ahmad ini akan tampil di formulir. Setelah itu saya ingin mengubah, misalnya jenis kelaminnya Ahmad ini perempuan. Lalu kita klik ubah, maka di jenis kelamin di data grid-nya ini akan berubah yang menjadi perempuan. Kita input lagi filter nama petugas, misalnya saya memilih Ahmad. Lalu saya klik 2 kali, maka akan tampil di data grid maupun di dalam formulirnya. Setelah itu saya ingin menghapusnya, langsung saja kita klik hapus, maka akan terhapus di data grid. Lalu saya ingin keluar. Di entitas utama yang kelima ada formulir tindakan. Di sini saya klik input, lalu masukkan kode tindakan 99.18, yaitu nama tindakannya pasang infus. Setelah itu saya klik simpan, maka akan tersimpan di data grid-nya. Setelah itu saya akan mencari data yang sudah saya input tadi, 99.18. Lalu saya klik cari. Nah, di sini saya ingin menambahkan nama tindakannya, misalnya pasang infus 1. Lalu saya klik ubah, maka akan terubah di data grid-nya. Setelah itu saya ingin menghapusnya. Saya klik hapus, maka akan terhapus di data grid maupun di dalam formulirnya ini. Nah, jika saya ingin memfilter nama tindakan, saya ketik injeksi obat. Lalu saya klik 2 kali, maka akan tampil di dalam formulir tindakan ini. Setelah itu saya klik keluar. Di entitas utama yang ke-6 ada formulir ruangan. Saya klik input, lalu masukkan kode ruangan yaitu R17, nama ruangannya misalnya anggrek VIP. Lalu saya klik simpan, maka akan tersimpan di data grid-nya ini. Setelah itu saya ingin mencari kode ruangan yang tadi, R17, lalu saya klik cari, maka akan muncul di dalam formulir ini. Setelah itu saya ingin memfilter nama ruangan, misalnya di sini ada anggrek VIP. Lalu saya klik 2 kali. Jika saya ingin mengubahnya, saya akan menambahkan VIP 1 di nama ruangan ini. Lalu saya klik ubah, maka akan terubah di data grid-nya ini. Jika saya ingin menghapus anggrek ini, langsung saja saya klik hapus, maka akan terhapus di data grid maupun di formulir ruangan ini. Lalu saya klik keluar. Entitas utama yang terakhir ada formulir laboratorium. Kita klik input, lalu masukkan kode labnya L05, nama labnya yaitu imunologi klinik. Lalu kita klik simpan, maka akan tersimpan di data grid-nya ini. Setelah itu saya ingin mencari dan mengubah nama lab. Saya ketik L05, lalu saya klik cari. Setelah itu saya klik ubah, maka akan terubah di data grid-nya. Setelah itu saya akan memfilter nama lab. Saya ketik imunologi, lalu saya double klik, maka akan tampil di formulir ini. Setelah itu saya klik hapus, maka akan terhapus di data grid dalam formulir laboratorium. Setelah itu saya klik keluar. Nah, entitas relasi terdapat tempat pendaftaran pasien, pelayanan, apotik, pemeriksaan penunjang, ICU, ruang operasi, ruang jenazah, dan administrasi. Di tempat pendaftaran pasien, saya klik TP2RJ. Nah, di tempat pendaftaran pasien rawat jalan atau TP2RJ ini saya akan menginput nomor rekam medis. Saya ketik 122004, lalu saya klik tampilkan data, maka akan tampil data dari nama pasien yaitu Renaldian. Kode ruangannya R02, lalu saya double klik, maka akan tampil nama ruangan. Kode dokternya yaitu KD03, lalu saya double klik, maka akan tampil nama dokter. Nomor antriannya A09
tanggal kunjungan yaitu 10 tahun 2021, kode petugas P04. Lalu double klik, maka akan tampil nama petugas yaitu Monica. Kemudian saya klik simpan, maka akan tersimpan di data grid TP2RJ ini. Setelah itu saya ingin mencari nomor rekam medis yang sudah saya input tadi. Saya ketik 12 20 04. Lalu saya klik cari, maka akan tampil data dari Renaldian ini. Setelah itu saya memfilter nomor antrian. Saya ketik A09. Lalu saya double klik di data gridnya ini, maka akan tampil data Renaldian di formulir TP2RJ ini. Setelah itu saya klik keluar. Setelah dari tempat pendaftaran pasien rawat jalan, saya akan menginput di pelayanan rawat jalan. Saya klik input lalu masukkan nomor rekam medisnya 12 20 04, lalu klik tampilkan data. Di nama ruangan ini saya ketik R02, lalu saya double klik. Setelah itu nomor antrian A09, di tanggal kunjungan tanggal 10 bulan Desember tahun 2021. Nama diagnosa yaitu K01.1, lalu double klik. Di nama tindakan Z3.09, lalu double klik. Maka akan tampil nama tindakannya yaitu pencabutan gigi. Jenis pemeriksaan L03, lalu saya double klik. Nama dokternya KD03, lalu saya double klik juga. Di nama petugas saya ketik P04, lalu saya double klik. Dan di nama obat saya ketik OB05, lalu saya klik, maka akan tampil nama obat yaitu penisilin. Kemudian saya klik simpan, maka akan tampil di data grid ini. Setelah itu saya akan mencari nomor rekam medisnya 12 20 04. Lalu saya klik cari, maka akan tertampil di dalam formulir ini. Setelah itu saya akan memfilter nama pasien. Misalnya di sini saya ketik Renaldian, lalu double klik. Maka akan tampil di formulir relasi rawat jalan ini. Setelah itu saya klik keluar. Nah, di entitas relasi di tempat pendaftaran pasien atau TP2RI, saya akan menginput lagi. Saya klik input nomor rekam medisnya 12 20 09, lalu klik tampilkan data. Nama ruangannya R17, lalu double klik. Rujukan dari puskesmas, nama petugas P07, lalu double klik, maka akan tampil nama petugas yaitu Bella. Tanggal masuk 25 tahun 2021. Setelah itu saya klik simpan, maka akan tersimpan di data gridnya ini. Lalu saya akan mencari nomor rekam medis yang sudah saya input tadi. Saya ketik 12 20 09, lalu saya klik cari. Selanjutnya saya akan memfilter nama ruangan. Misalnya di sini saya ketik anggrek, lalu saya klik double klik di data grid, maka akan tampil di dalam formulir TP2RI atau tempat pendaftaran pasien rawat inap. Selanjutnya saya klik keluar. Setelah saya menginput di tempat pendaftaran pasien rawat inap, saya akan menginput juga di pelayanan rawat inap. Saya klik input lalu masukkan nomor rekam medisnya yaitu 12 20 09, lalu klik tampilkan data. Nama dokternya yaitu KD02, nama petugas P07, asal rujukan puskesmas, tanggal masuk 25 bulan Desember tahun 2021.
Tanggal keluar yaitu 31 bulan Desember tahun 2021. Nama ruangan yaitu R17. Lalu saya double klik maka akan tampil nama ruangan anggrek VIP. Diagnosanya N39.0. Lalu saya double klik maka akan tampil nama diagnosa yaitu infeksi saluran kemih atau ISK. Nama tindakan 89.7. Lalu saya double klik maka akan tampil yaitu pemeriksaan fisik. Jenis pemeriksaan L02. Lalu saya double klik dan di nama obat ini saya ketik OB 05. Lalu saya double klik, maka akan tampil penisilin. Kemudian di rawat inap ini saya klik sembuh. Lalu saya simpan, maka akan tersimpan di data gridnya ini. Setelah itu saya klik input untuk mencari nomor rekam medis yang sudah saya input tadi. Saya ketik 12 20 09, lalu saya klik cari, maka akan tampil di formulir relasi rawat inap. Setelah itu saya akan memfilter nama diagnosa. Saya ketik ISK, lalu saya double klik di data grid, maka akan tampil di formulir relasi rawat inap ini. Setelah itu saya klik keluar. Di pelayanan ada formulir instalasi gawat darurat. Saya klik input lalu masukkan nomor rekam medisnya 12 20 10. Nama pasiennya kita klik untuk menampilkan data. Nama dokter KD04, lalu double klik nama diagnosa C22.1, double klik nama tindakan 88.38, lalu double klik nama obat OB05, lalu double klik jenis pemeriksaan yaitu L02, lalu double klik, maka akan muncul jenis pemeriksaannya yaitu urinalis. Tanggal masuk tanggal 20 bulan 7 tahun 2021. Waktu kedatangan jam 9.00. Kemudian saya klik simpan, maka akan tersimpan di data gridnya ini. Setelah itu saya akan memfilter nama pasien. Saya ketik nama pasien yaitu Andini. Lalu saya double klik di data gridnya, maka akan tampil di dalam formulir relasi rawat darurat ini. Setelah itu saya klik keluar. Di entitas relasi terdapat apotik. Lalu saya akan menginput datanya. Saya klik input, lalu ketik 12 20 04. Setelah itu saya tampilkan data. Lalu di nama obat saya ketik OB 05. Lalu double klik. Harga obatnya yaitu 350.000 untuk 12 obat penisilin ini. Nama dokter saya ketik KD03, lalu double klik, maka akan tampil nama dokter yaitu Dr. Gigi Hito Setiano. Tanggal transaksi tanggal 10 bulan 12 tahun 2021. Setelah itu saya klik simpan, maka akan tersimpan di data gridnya ini. Selanjutnya saya akan mencari nomor rekam medis yang sudah saya input tadi. Langsung saja saya ketik 12 20 04. Lalu saya klik cari, maka akan tampil data dari nama pasien Renaldian ini. Setelah itu saya akan memfilter nama pasien. Di sini saya akan mengetik Renaldian, lalu saya double klik, maka akan tampil data dari nama pasien Renaldian di formulir relasi apotik ini. Setelah itu saya klik keluar. Di entitas relasi selanjutnya ada formulir pemeriksaan penunjang. Setelah itu saya klik input lalu masukkan datanya 12 20 07.
Lalu saya klik tampilkan data. Nama petugasnya misalnya P13. Jenis pemeriksaannya yaitu L03. Tanggal pemeriksaan 22. Tanggal hasil keluar pemeriksaan 24. Lalu saya klik simpan, maka akan tersimpan di data grid ini. Setelah itu saya akan mencari nomor rekam medis yang sudah saya input tadi. Saya ketik 12 20 07, lalu saya klik cari. Selanjutnya saya akan memfilter jenis pemeriksaan. Saya ketik mikrobiologi, lalu saya double klik di sini, maka akan tampil data nama pasien Najwa Azahra di formulir relasi pemeriksaan penunjang. Setelah itu saya klik keluar. Entitas relasi selanjutnya yaitu ICU. Setelah itu saya klik input lalu masukkan data 12 20 011. 12 20 11. Lalu saya klik tampilkan data. Nama petugas P10. Lalu saya double klik. Setelah itu di nama dokter saya ketik Kadek 01, lalu saya klik, maka akan muncul nama dokternya yaitu Dr. Asmiraldi SPM. Nama tindakannya yaitu 87.44. Lalu saya double klik, maka akan muncul foto toraks. Jenis pemeriksaan yaitu L01. Maka akan muncul nama kimia klinik di sini. Tanggal masuk yaitu 25, tanggal keluar yaitu 30. Keterangan operasi baik. Lalu saya klik simpan, maka akan tampil di data gridnya ini. Setelah itu saya akan mencari nomor rekam medis yang sudah saya input tadi. Saya ketik 12 20 11, lalu saya klik cari. Selanjutnya saya akan memfilter nama pasien yaitu Meita, lalu double klik, maka akan tampil data pasien Meita di relasi ICU ini. Setelah itu saya klik keluar. Entitas relasi selanjutnya adalah ruang operasi. Di sini saya akan menginput 12 20 07, lalu tampilkan data. Tanggal operasinya misalnya Oktober tanggal 22. Setelah itu waktu mulai misalnya jam 9.00, waktu selesai 10.00. Dokternya KD01, jenis anestesi lokal. Nama petugas misalnya P09. Lalu double klik. Hasil operasinya yaitu baik. Nama ruang operasinya RP1, ROP1. Maka akan tampil nama ruang operasi yaitu ruang operasi 1. Setelah itu saya klik simpan. Selanjutnya saya akan mencari nomor rekam medis yang sudah saya input tadi. Saya ketik 12 20 07, lalu saya cari. Maka akan tampil di relasi operasi ini. Setelah itu saya akan memfilter nomor rekam medis. Saya ketik 12 20 07, lalu saya double klik, maka akan muncul juga di formulir relasi operasi ini. Setelah itu saya klik keluar. Di entitas relasi ada ruang jenazah juga. Di sini saya akan menginput 12 20 08, lalu saya klik tampilkan data. Jam kematian itu misalnya jam 12.45, tanggal kematian 21, asal ruangan misalnya
16. Lalu saya double klik. Nama petugasnya misalnya saya ketik P02. Lalu saya double klik, maka akan tampil nama petugas yaitu Damara. Setelah itu saya simpan. Kemudian saya akan mencari nomor rekam medis yang sudah saya input tadi. Saya ketik 122008, lalu saya klik cari, maka akan muncul di sini. Setelah itu saya akan memfilter nama petugas. Misalnya nama petugasnya yaitu Damara. Lalu saya klik 2 kali, maka akan tampil data dari nama pasien Aldo di formulir ruang jenazah ini. Setelah itu saya klik keluar. Entitas relasi yang terakhir yaitu formulir administrasi. Di sini saya akan menginput nomor rekam medis dari 122005. Lalu saya klik tampilkan data. Nomor antrian B05, nama petugasnya yaitu P05. Lalu double klik harga obat, misalnya di sini saya ambil penicillin. Lalu double klik, maka akan tampil harga obatnya. Tarif pelayanannya yaitu Rp430.000. Tanggal transaksi yaitu tanggal 18 Oktober tahun 2021. Kemudian saya klik simpan, maka akan tersimpan di data gridnya ini. Setelah itu saya klik keluar. Nah, di sini terdapat juga menu about dan cetak. Sekian video dari saya, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.